Assalamualaikum, selamat pagi teman sehat Rumah Sakit Dr. Susilo. Saya Dr. Rizal dan juga Bu Tuti, perawat dari Rumah Sakit Dr. Susilo. Hari ini kami akan berbincang-bincang mengenai kanker, khususnya bulan ini karena kita memperingati Hari Kanker Internasional. Dan pagi ini kita akan membahas topik atau tema khusus, yakni menutup kesenjangan perawatan penderita kanker. Kita tahu bahwa salah satu kesenjangannya adalah kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat kita hingga menjadi suatu mitos di mana belum tentu terbukti benar adanya itu. Bu Tuti mungkin ada pengalaman-pengalaman mengenai kepercayaan-kepercayaan di antara masyarakat ini. Kepercayaan masyarakat itu mereka meyakini ya dok, kalau mengkonsumsi MSG, micin atau penyedap masakan dalam jumlah banyak dan waktu yang panjang itu bisa menyebabkan kanker. Gimana dok menurut dokter? Ya, micin sendiri atau monosodium glutamate ditemukan sejak tahun 1908 dan dipakai secara luas, populer, bahkan kita nggak enak kalau nggak makan dengan micin ya Bu Tuti. Hambar ya dok? Sangat hambar, betul. Sampai tahun 2016 dilakukan penelitian dan terbukti bahwa micin ada kaitannya dengan nyeri kepala dan tidak ada hubungannya dengan kanker, Bu Tuti. Berarti micin atau MSG atau penyedap masakan itu bukan pencetus terjadinya kanker ya dok? Iya. Namun ada beberapa makanan yang bisa menyebabkan kanker. Memang betul, dari kepercayaan masyarakat, salah satunya makanan adalah sebagai sumber penyebab kanker. Salah satunya adalah konsumsi daging merah, termasuk olahannya seperti ham, sosis, nugget, kornet. Bila dikonsumsi secara berlebihan, dalam hal ini minimal 70 gram tiap harinya dalam waktu jangka panjang, ini akan beresiko untuk terjadinya kanker, khususnya kanker lambung, kanker pankreas, kanker usus besar juga. Bagaimana dengan makanan-makanan yang lain? Makan makanan yang mengandung lemak yang jenuh, minyak trans, gorengan, keripik, fast food, Bu Tuti, sama juga bisa menyebabkan resiko terjadinya kanker tadi. Tetapi ada loh makanan-makanan yang bisa melindungi kita dari terjadinya kanker, seperti makanan yang tinggi serat, ada dalam sayuran Bu Tuti, buah-buahan, kemudian beras merah, makanan-makanan yang mengandung asam lemak yang baik, asam lemak tak jenuh, dari minyak zaitun seperti itu, biji-bijian, kacang-kacangan, ikan, justru memberikan perlindungan terhadap kanker di suatu saat nanti dan juga mencegah dari penyakit jantung. Begitu mengenai makanan, Bu Tuti. Berarti intinya micin atau penyedap masakan itu bukan salah satu pencetus terjadinya kanker nih dok? Tepat sekali, Bu Tuti. Untuk yang kedua, keyakinan dan kepercayaan masyarakat tentang kanker yaitu dia tidak punya keturunan dok. Padahal katanya kanker itu memang dari keturunan nih dok, tapi dia tidak punya keturunan. Kenapa dia menderita kanker dok? Itu gimana dok? Ya Bu Tuti, pada pasien-pasien kanker di Poli selalu kami tanyakan mengenai riwayat adanya keluarga, orang tua, dan juga kerabat yang terdekat, apakah mereka memiliki kanker. Namun memang faktor resiko karena genetika atau warisan keluarga hanya berperanan sekitar 10 hingga 15%. Sisanya Bu Tuti, 90-95% itu disebabkan oleh karena kebiasaan hidup kita yang lama dan tidak sehat, seperti makan makanan tadi, kemudian aktivitas fisik atau olahraga yang kurang, lalu kebiasaan merokok, paparan sinar matahari, kemudian radiasi, serta usia yang bertambah akan meningkatkan resiko terjadinya kanker itu sendiri, Bu Tuti. Berarti dari keturunan itu 10-15% ya dok? Besar ya?
selebihnya pola hidup sama pola makan. Untuk yang ketiga, obat-obat herbal dok. Masyarakat mempercayai bahwa obat herbal itu dapat menyembuhkan penyakit kanker. Gimana dok? Betul sekali Bu Tuti. Herbal adalah warisan budaya kita yang sudah lama dan kita mensyukuri, dan penelitian juga membuktikan kalau tanaman obat seperti sambiloto, daun dewa, kemudian kunyit putih, temulawak ini memiliki respon untuk mengurangi rasa nyeri, peradangan, dan juga mengurangi efek dari terapi kanker. Namun herbal-herbal tadi tidak dapat menggantikan terapi kanker untuk mengobati kanker. Sekali lagi hanya mengurangi rasa nyeri dan mendukung pengobatan. Begitu. Berarti obat herbal itu tidak menyembuhkan kanker ya? Sama sekali tidak. Cuma mengurangi gejalanya ya dok, seperti nyeri atau kepala pusing. Ya, untuk peradangan, untuk rasa nyerinya juga. Untuk yang keempatnya itu biopsi dok. Masyarakat takut dilakukan biopsi karena mereka beranggapan setelah dilakukan biopsi kankernya malah menyebar atau benjolan yang lain malah muncul. Itu gimana ya dok? Biopsi memiliki resiko salah satunya tadi, namun sangat kecil kemungkinannya, apalagi dilakukan dengan prosedur yang hati-hati dan teliti oleh tenaga medis Bu Tuti. Dan biopsi sendiri diperlukan oleh panjenengan untuk menegakkan diagnosis dan juga menentukan terapi berikutnya. Gitu. Jadi panjenengan tidak perlu takut loh untuk dilakukan biopsi. Gitu. Berarti memang biopsi itu tidak menyebarkan ya dok? Sama Maka sekali. itu sangat-sangat penting untuk menentukan apakah kanker itu ganas atau tidak ya dok? Betul. Oh iya dok, ini ada pertanyaan dari teman sehat di sosial media. Bertanya tentang kalau mau cek kanker payudara secara medis, langkah pertama kemana dulu dok? Pertanyaannya baik dari teman sehat kita. Jadi bila Anda sudah memiliki resiko untuk terjadinya kanker payudara, terutama wanita di atas usia 35 tahun, memang perlu berawas-awas. Lakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari dengan metode yang ada di sosial media, dan bila panjenengan masih belum jelas, bisa kami ajarkan metode melakukan pemeriksaan payudara sendiri di poli kami, poli bedah. Dan pemeriksaan ini memang dilakukan secara rutin 1 bulan sekali dalam jangka waktu 1 minggu paling sedikit setelah haid. Dan monggo kami akan ajarkan untuk lebih lanjut. Dan mengenai kecurigaan bila ada benjolan atau rasa tidak nyaman di payudara, kami siap untuk membantu panjenengan untuk melihat apakah ada tumor baik jinak atau ganas, infeksi atau suatu tumor. Kami dengan senang hati menerima panjenengan. Kalau ada masyarakat daftar ke poli, mereka langsung dioperasi apa enggak dok? Tidak, tentunya akan menjalani prosedur-prosedur pemeriksaan terlebih dahulu, dan juga ada pemeriksaan tambahan tentunya bila diperlukan. Semoga jawaban dari dokter tadi bisa membantu teman sehat. Ada tips dari kami untuk mencegah terjadinya kanker dengan waspada. W-nya, waktu BAB dan BAK, ada perubahan atau kebiasaan atau gangguan seperti buang air besar yang kelam atau buang air besar yang tidak teratur dok. Untuk yang keduanya, alat pencernaan terganggu seperti keluarnya darah atau lendir. Terus yang S-nya, serak dan batuk tidak sembuh-sembuh. Untuk P-nya, payudara atau di tempat yang lain ada benjolan. A-nya, andeng-andeng yang berubah sifat dok, semakin besar atau ada kemerahan dan gatal. Terus D-nya, darah atau lendir yang tidak normal. Untuk A-nya, adanya koreng atau borok yang tidak sembuh-sembuh. Mencegah itu semua kita harus cerdik ya Bu Tuti. Cerdik sendiri adalah suatu kependekan dari C-nya adalah cek kesehatan rutin, E-nya nyahkan asap rokok, R-nya rutin berolahraga,
D-nya diet atau makan yang seimbang. I-nya tadi istirahat yang cukup tentunya. Dan K, kelola stres. Demikian dari kami perbincangan hari ini Bu Tuti. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatiannya teman sehat sekalian.